Akhirnya selesai analisa juga. Selamat siang. Oke. Ini analisa untuk minggu depan ya. Untuk kalian untuk jaga-jaga dia arahnya mau ke mana. Ya, dia kemana. Ya, sekarang market lagi hot ya, hot berita ya. Jadi kalau berita mana lebih hot, dia akan sesuai arahnya ya. Ya, kalau dia kebijakan suku bunga masih tinggi atau berita inflasi masih tinggi, ya, dia akan makin turun ya. Terus jika kalau Ukraina sama Rusia NATO makin hot, dia akan naik lagi ya. Ini sekarang dua pilihan. Investor sekarang ada dua pilihan di antara kebijakan suku bunga atau data-data inflasi atau isu Rusia Ukraina NATO ya. Sekarang dua pilihan ya. Walaupun kalian udah analisa gini-gini, tiba-tiba kalian udah tahu arah, dia bisa aja pullback. Kenapa? Karena isunya ya, isunya sangat penting untuk sekarang ya. Apalagi sekarang trading tren yang paling top ya itu inflasi ya, resesi ya, Ukraina ya, soal perang lagi, soal suku bunga lagi ya. Jadi wajib pasang stop loss ya, sangat wajibkan pasang stop loss ya. Market sekarang kurang normal ya. Jadi semua pengaruh berita ya, apalagi kalau ada isu-isu ya, lebih terasa lagi ya. Tiba-tiba naik punya, turun ya. Oke. Ini saya akan bahas ya. Untuk Senin dia akan kemungkinan akan turun ke bawah dulu ya, dia akan cari break ke bawah dulu dan cari high low H1 dulu ya. Jadi perlu dipantau ya, ada waktu jaga aja ya, jangan terlalu dijaga juga lah. Yang penting kan ini pertahan EMA ya, EMA support 1055 ya di sini ya. Kalau dia masih bertahan di sini, dia akan coba naik dikit, coba naik ke atas dikit. Habis itu kalau dia nggak bisa tembus 1661 ya atau lebih dari itu, dia akan lanjut turun ya. Jika H4 itu masih nggak ada potensi mau naik ya, dia akan lanjut turun ya, turun. Terus H4 perlu cari high low ya. H4 masih perlu cari high low. Sekarang H4 masih belum ada ketemu high low, jadi dia perlu cari dulu ke high low ya. Kalau udah ketemu, dia akan kemungkinan naik ke atas lagi ya. Jika dia breakdownnya gagal ya. Nah, terus ya ada sarannya buy-nya zona di sini ya. Buy zona itu 1643 sampai 1639 itu low risk ya, hampa ya. Jika udah ada tanda-tanda mau up atau penuh harga ke bawah, itu kemungkinan dia masih dalam uptrend ya. Dia masih jebakan dalam uptrend ya, jadi kemungkinan bisa naik ke atas lagi ya. Jika kalau dia udah naik ke atas, itu kemungkinan dia udah punya powerful untuk naik lebih tinggi lagi ya. Jika sudah uptrend, dia akan bisa naik lebih tinggi ya. Nah, dan jika dia udah keluar dari uptrend sini, keluar dari uptrend ya, dia akan keluar dari ke bawah, dia akan turun ke bawah, berarti uptrend dan H4 high low gagal ya, berarti kan udah gak uptrend lagi, berarti dia masih cari high low lagi. Jika masih turun lagi ya, berarti high low masih belum ketemu, dia masih lanjut turun lagi ya, turun sampai kemana lihat ya. Jika sampai dia turun sampai ke sini ya, kemungkinan di sini boleh buy ya. Jadi di sini disebutkan zona price ya, zona price ya. Kenapa? Karena dia udah, ini kan tes satu kali, ini kedua kali, berarti dia perlu dua kali. Jika tes dua kali dia gagal, dia kemudian akan naik ke atas lagi ya, naik lagi atau side sementara. Kalau dia ada tanda kuat lagi, dia akan masuk lagi ke dalam untuk jadi uptrend ya. Jika kalau dia naik bentar, habis itu tidak bisa tembus resisten, akan diturun lagi, berarti retestnya jadi ketiga kali, kemungkinan akan makin dalam lagi ya. Jadi perlu hati-hati ya. Tapi jika karena Rusia Ukraina itu makin panas ya, gold mau ke bawah itu pasti sering penol harga ke bawah ya. Itu semua tergantung perang di sana ya, isunya sampai gimana ya, berita sampai di mana. Di situ ada kemungkinan penol harga ke bawah itu bisa ditahan ya. Nah, terus
high low high 1 ya, kalau dia tembus dari EMA ini ya kemungkinan ke bawah dulu, berarti H1 kalau dia sampai sini naik, kemungkinan H1 udah ketemu high low ya, habis itu dia naik ke atas lagi. Jika dia udah naik ya, dia nggak sanggup naik ke atas 160 lagi, masih main di 1655 ya akan ada kemungkinan dia masih turun lagi ke bawah, berarti dia ikut hampat ya, berarti tanda-tanda baiknya tak ada, jadi dia ikut hampat, jadi makin kuat sell, jadi makin turun dulu ya. Disinilah petahan terakhirnya. Jika petahannya di sini jebol ya, berarti sudah ada tanda-tanda uptrendnya gagal ya, uptrendnya gagal, jadi nggak bisa ketemu lagi angka 1680 sampai 1700 ya di situ. Nah, ini satu-satu petahannya, kalau keluar gagal ya. Ini analisa sesuai pakai Fibonacci ya, sudah diukur ya, turunnya segitu ya. Makanya ini petangnya 1629 batasnya. Nah, jadi kalian bisa jaga-jaga ya, bisa buy di sini atau buy di sini. Tapi perlu ingat ya, perlu pasang stop loss ya. Wajib entry with management dan stop loss ya, untuk menghindari MC atau kerugian lebih besar ya. Karena setiap entry itu punya risiko ya, masing-masing ada yang risiko sedang, besar ya. Jadi hati-hati. Jadi setiap market itu nggak selalu bersahabat juga ya, jadi perlu cari momen-momen yang tepat. Nah, situ kalian bisa pasang stopnya lebih rendah, TP-nya lebih besar ya. Jika kalian udah ketemu high low, kalian stopnya 5 p, kalian akan tenang ya. Jika dia masih belum ketemu high low, dia masih harga tengah-tengah, kalian buy ya, stopnya 10 pip 2 pip pun nggak ada gunanya, dia akan makin turun ya, dan sebaliknya dengan buy. Jadi perlu hati-hati ya, sabar aja. Jadi kalau seandainya satu hari ini udah kena SL terus 2 kali, stop, jangan entry ya. Harus kuatkan psikologinya. Psikologi kalau udah kuat, udah konsisten, udah disiplin, kalau udah manajemennya udah batas, udah sesuai manajemen, udah batas, udah stop, cari hari yang lain aja ya. Tapi perlu ingat ya, kalian entry itu pilihlah zona yang lebih rendah risiko ya, supaya nggak selalu hit SL ya, stop lossnya. Perlu ingat ya, jika kalian masih kurang ngerti namanya zona mana aman tidak aman ya, lebih baik sabar ya, cari tanya-tanya ya, edukasi, atau boleh join di grup saya. Jadi di situ kalian bisa tanya ya, spot di mana, rasa di mana. Di situ kan ada teman yang tahu, jadi bisa saling membantu ya, supaya kalian bisa menghindari ya kalau yang lebih besar. Jadi bisa tambah wawasan, jadi belajarlah, lebih banyak pengalaman kan lebih bagus ya. Jika kalau tidak punya pengalaman ya, jadi kalian kemungkinan akan profitnya lebih rendah, lossnya lebih sering ya. Jika kalian belum ngerti apa support dan resisten, zona mana aman ya, setiap zona itu ada resiko ya. Jadi kalau kalian selalu entry resiko besar ya, disitulah kalian akan dapat profit dikit, lossnya lebih gede ya. Ya, sarannya lebih baik selalu belajar ya, belajar terus ya. Trading itu nggak segampang yang dilihat ya. Trading itu nggak analisa itu nggak bisa 100%, tapi bisa minimal risiko, big profit ya, bisa profit lebih besar ya, jika udah sesuai manajemen, stop loss sama analisa ya. Setiap entry punya alasan ya. Jika kalian entry tanpa alasan ya, kalian itu kemungkinan akan selalu loss ya. Apa kalian entry sesuai dia candle ya. Jika kalian sudah lihat candle sudah merah gitu kan, udah ke bawah ya, pas dia udah ketemu high low, kalian sell, habislah, dia akan naik lagi ya. Di situ kalian akan selalu nyangkut ya. Dan sebaliknya ya, saya lihat banyak rata orang nyangkut ya. Di saat dia udah turun kalian sell, dia naik kalian masa dia akan naik lagi, kalian buy, di situ dia turun lagi ya. Itu sangat sering saya lihat ya.
Jadi perlu belajar lagi ya. Oke, video ini sampai di sini aja. Semoga kalian bisa semangat berjuang dan selalu cuan ya, dan biru-biru terus ya. Dan bye bye.